Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Qalbun Salim, channel NTV dimanapun Anda berada, para kiai, para ustadz, para ulama yang saya cintai dan saya muliakan, kepada seluruh hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bersua kembali dalam acara Qalbun Salim di channel NTV yang kita cintai bersama. Semoga dengan kita mendengarkan tausiah, mengikuti kajian dari Qalbun Salim ini, apa yang menjadi masalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita menjadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala problematika dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani dan menimpa kita semoga segera diberi jalan keluar dan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat tiba. Para pemirsa Qalbun Salim channel NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu jangan bersedih. Kita harus survive dan kita harus move on. Baik pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, yang namanya orang hidup di dunia pasti ada kalanya mengalami senang dan pasti kalanya ada satu saat di mana kita menjadi susah atau bersedih hati. Yang namanya hidup itulah kembangnya hidup, kembangnya wong urip. Pasti ada susah, pasti ada senang. Tidak ada yang namanya susah selamanya. Tidak pula ada ceritanya yang namanya senang selamanya. Semua itu silih berganti menghiasi lembaran-lembaran dalam kehidupan kita masing-masing. Apalagi pada masa sekarang ini, masa pandemi hingga saat ini masih belum berakhir. Dalam 2 tahun masa pandemi ini, kita masing-masing dilanda dengan berbagai macam masalah dan problematika hidup. Yang awalnya dari masalah ekonomi, kemudian bisa merambat kemana-mana, menjalar kemana-mana, masalah sosial, tidak jarang juga mengalami masalah dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Seakan-akan dalam 2 tahun ini, jangankan menabung, untuk bisa makan bertahan, survive saja, itu sudah untung-untungan dan kita ucapkan alhamdulillah. Maka solusinya dan jalan keluar yang harus kita lakukan, solusi yang pertama dan utama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah kita, fafirru ilallah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahan hidup kita, seberat apapun problem dalam hidup kita, maka tidak ada solusi yang terbaik kecuali kita kembali kepada yang memberi solusi, yang maha pemberi solusi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengalami depresi, saking banyaknya masalah yang menimpa, orang yang mengalami stres,
orang yang tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan dia akan melakukan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Orang kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin kepada Tuhannya, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika masalah besar dalam hidup sedang menimpa dia, mungkin dia akan melakukan satu hal yang tidak masuk akal. Contohnya misalkan bunuh diri, lompat dari jembatan, ternyata tidak mati. Atau mungkin melakukan sesuatu hal yang justru bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu hal yang haram, misalkan mencuri dan lain sebagainya. Ini kalau tidak percaya kepada Allah, maka ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal juga. Kenapa? Karena kita terhimpit masalah ekonomi, kita mencari sesuap nasi, mengapa kemudian kita lari dari zat yang maha memberi nasi itu sendiri? Ketika kita tidak mempunyai pekerjaan, kita pengennya mendapat uang, mendapat gaji, tapi justru kita lari dari zat yang maha memiliki alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sebesar apapun masalah orang tersebut, asalkan dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan melakukan sesuatu yang di luar nalar, apalagi melawan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang kalau sudah depresi, orang yang saking stresnya, dia malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas perintah Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah, larilah kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, bukan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, Allah tidak memberikan musibah dan cobaan kepada seseorang kecuali orang itu mampu untuk memikulnya. Para pemirsa NTV dimanapun Anda berada, ada satu kisah yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah di Madinah, bagaimana kehidupan beliau di Mekah, diusir dari tempatnya, diusir dari negaranya, diboikot ekonominya, dimusuhi, bahkan diancam untuk dibunuh. Mencari suaka ke sana kemari, tidak diterima juga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencari suaka ke negeri Taif, bukan suaka yang didapat, bukan perlindungan yang didapat, tetapi malah dilempari, dikejar-kejar seperti orang gila yang sedang dikejar-kejar oleh masyarakat. Pada saat itu Rasulullah SAW sampai berdarah-darah, kakinya berdarah, pelipisnya berdarah, sehingga beliau kemudian berteduh di bawah pohon kurma. Datanglah malaikat Jibril, datanglah malaikat penjaga gunung. Pada saat itu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, perintahkan aku. Untuk apa? Untuk mencabut gunung itu, kemudian aku timpakan, aku bunuh semua penduduk Taif. Ini malaikat marah. Kenapa? Karena ada Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW disakiti oleh orang Taif. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi merasa dendam? Tidak. Nabi merasa benci kepada orang Taif? Tidak. Justru Nabi mendoakan mereka. Nabi berharap bahwasanya di antara mereka nanti akan lahir anak cucu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menjawab perkataan malaikat Jibril bahwasanya mereka melakukan seperti itu kepadaku, menyiksaku, berbuat seperti itu, kejam kepadaku, karena sesungguhnya mereka masih belum tahu saja terhadap kebenaran Islam. Para pemirsa NTV dimanapun Anda berada, rata-rata cerita berhenti di sini. Rata-rata ustadz, para asatidz, kiai bercerita sampai di sini. Padahal setelah kisah ini ada satu untayan doa yang sangat menarik yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa doanya Nabi? Pada saat itu, ya arhamar rahimin,
Wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Arhamar Rahimin. Ilaman takilluni. Kepada siapa lagi engkau titipkan aku ya Allah. Nabi sudah terusir kemana-mana terusir. Di sana dimusuhi, di sini dimusuhi. Diboikot ekonominya dan lain sebagainya. Cobaan demi cobaan bertahun-tahun dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Arhamar Rahimin. Ilaman takiluni. Kepada siapa lagi ya Allah engkau titipkan diriku ini. Ila ba'idin yatajahhamuni. Apakah kepada orang yang sangat jauh. Engkau titipkan aku kepada orang yang sangat jauh. Yang nantinya aku akan dimusuhi juga. Am ila qaribin. Am ila aduwin yu'limuni. Ataukah kepada musuh yang jaraknya dekat. Tetapi nanti dia menguasaiku juga. Mereka memusuhiku juga. Kepada siapa engkau titipkan aku ya Allah? Fala ubali. Aku tidak peduli wahai Allah. Entah engkau titipkan aku kepada si A. Entah engkau titipkan aku kepada si B. Aku tidak peduli. Asalkan apa? Yang penting engkau tidak marah kepadaku ya Allah. Lihatlah bagaimana kuatnya iman Nabi Muhammad SAW setelah mengalami banyak sekali musibah, beliau malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ubali. Saya tidak peduli engkau apakan lagi, engkau bunuh saya, engkau siksa saya, sampai kapanpun saya akan tidak peduli ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Inilah yang perlu kita tiru dari Nabi Muhammad SAW, menjadi orang muslim yang kuat mental, yang pribadinya kuat, yang imannya teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun masalahnya jangan khawatir, asalkan Allah masih berada bersama kita. Para pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada. Mungkin ketika mendengar pada kajian segmen pertama tadi kita bertanya-tanya dalam hati ya, atau ada secuil usulan atau unek-unek dalam hati. Itu cuma teori saja kan. Ya, Ustadz masa pernah mengalami apa yang saya alami. Nah, yang saya alami kan deritanya hanya saya sendiri. Hadirin para pemirsa, yang namanya manusia hidup di dunia itu bukan Anda saja. Setiap manusia yang hidup pasti punya masalah, pasti punya problem, pasti pernah susah. Jangankan kiai, jangankan ustadz, jangankan habib. Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini, juga mengalami kesusahan yang serupa. Nabi Muhammad SAW apakah pernah mengalami semacam hampir depresi, stres? Pernah. Ini Nabi Muhammad SAW yang kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diuji oleh Allah dengan kesusahan serupa. Kenapa? Yang namanya manusia hidup di dunia, tidak ada yang susah terus, pun juga tidak ada yang gembira terus. Meskipun labelnya kekasih Allah, Nabi Muhammad juga mengalami kesusahan serupa. Lalu bagaimana ketika kita mengalami kesusahan, stres, problematika hidup yang semakin menghimpit kita? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita tengok sejarah bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW ketika berada pada posisi kita hari ini. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW suatu saat mengalami kesedihan yang begitu berat. Ceritanya adalah
Ketika awal-awal Islam, wahyu biasanya turun. 3 hari sekali, 2 hari sekali. Itu biasanya wahyu dari Allah turun. Nabi Muhammad SAW bisa merasakan bagaimana indahnya dan nikmatnya menerima wahyu. Dalam tanda kutip bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu saat wahyu tidak turun-turun. Selama kurang lebih 40 hari. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 1 bulan, tapi paling lama ada yang mengatakan 40 hari. Bayangkan saja, hampir setiap hari Nabi Muhammad SAW biasanya menerima wahyu. Jibril turun hampir setiap hari. Tetapi tidak ada angin, tidak ada hujan, selama 40 hari tidak ada kabar. Sama sekali tidak ada wahyu. Sama sekali Jibril tidak turun menyapa beliau. Nabi Muhammad SAW pada saat itu sampai dikatakan gila oleh orang-orang kafir Quraisy. Diolok-olok, dibully oleh orang-orang kafir Quraisy. Dikatakan, wahai Muhammad, sekarang Tuhanmu sudah tidak peduli sama kamu. Biasanya kan dapat wahyu. Sekarang lihat, kamu dicuekin sama Tuhanmu. Tuhanmu itu salah tembak, sebenarnya yang jadi Rasul bukan kamu, dan lain sebagainya. Ini menambah kesedihan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi berpikir, apakah iya Allah ini meninggalkan saya? Apakah iya Allah ini sedang marah kepada saya? Jangan-jangan saya ini berbuat sesuatu yang membuat Allah murka. Ini Nabi Muhammad SAW pernah mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Bisa kita analogikan, misalnya kita manten anyar ya, ada suami istri yang masih manten anyar, kemudian ditinggal kerja di luar negeri sama suaminya. Biasanya setiap hari chatting ya, video call, saling menyapa, telepon. Tiba-tiba tidak ada pamitan, tidak ada kabar sebelumnya, suami Anda tidak ada kabar selama 40 hari. Kalau di WA nyambung, centangnya 2, tetapi tidak dibalas. Ketika sampean telepon tidak pula diangkat, padahal nyambung. Di video call dimatikan. Pasti Anda bertanya-tanya. 1000 pertanyaan yang ada dalam benak kita. Ada apa ini? Biasanya enak ngobrol setiap hari, video call, chattingan, DM-an dan lain sebagainya. Tidak ada kabar sebelumnya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Kemudian suami Anda yang sedang kerja tadi tidak menghubungi Anda sama sekali. Bahkan ketika Anda coba menghubungi, dia menolak. Dia tidak angkat telepon Anda. Pasti kita yang di rumah akan merasa sedih. Pasti kita akan merasa gundah gulana. Itulah perasaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu turunlah bukan hanya 1 ayat, bukan hanya 1 surat, tapi 2 surat sekaligus, yaitu surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Ketika turun apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja. Allah Subhanahu wa taala sebagai hiburan menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah 40 hari tidak menerima wahyu, sekali turun wahyu bukan hanya 1-2 ayat tetapi 2 surat sekaligus. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwasanya yang namanya susah itu enggak ada yang selamanya. Sebagaimana senang itu enggak ada yang selamanya. Setelah susah pasti ada senang. Setelah senang pasti ada susah. Seperti wadduha wal laili idza saja. Apa artinya wadduha? Demi waktu duha. Waktu duha, waktu siang. Wal laili idza saja. Dan demi waktu malam ketika gelap gulita. Ini seakan-akan Allah memberitahu kepada kita, memberikan informasi kepada kita. Yang namanya hari itu silih berganti. Ada siang, ada malam. Duha itu ibaratnya adalah kesenangan. Kita lihat waktu duha. Ya, waktu duha itu ketika matahari terbit kemudian naik sepenggalah. Waktu duha adalah waktu yang enak, nyaman, ya, hangat, panas, matahari bercampur sejuknya udara pagi.
masih bersih udaranya, enak. Melambangkan kenikmatan, melambangkan kesenangan. Tapi ingat, waktu duha itu juga ada batasnya. Suatu saat siang itu akan habis, digantikan oleh waktu malam. Waktu malam ini adalah ibarat waktu bersedih, waktu problem datang. Maka jangan terlalu senang kalau ada kesenangan sehingga lupa daratan, sehingga lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena waktu siang itu ada akhirnya, ada batasnya dan diganti dengan malam. Dan ketika kita berada pada malam hari, semua gelap. Semua terasa gelap. Kita jalan pun tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Ya. Ini adalah gambaran kesusahan hati di kita. Gambaran orang yang sedang depresi, orang yang stres. Maka Allah ingin mengabarkan kepada kita, kalau kita lagi susah, maka jangan terlalu larut dalam kesusahan. Kenapa? Karena susah itu juga ada batasnya. Sebagai malam pasti ada batasnya. Suatu saat kalau waktu siang tiba, waktu matahari terbit, malam itu juga akan terhapus dengan sendirinya. Artinya apa? Artinya dinamika kehidupan itu sudah wajar. Ada senang, ada susah. Ada nikmat, ada musibah, ada cobaan. Ada senyum, juga ada air mata. Para pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau depresi, biasanya dia tidak normal. Jadwal keseharian dalam beraktivitas dia tidak akan normal. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha ini, kata pertama yang ingin disampaikan oleh Allah, wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi waktu malam ketika sudah gelap gulita. Artinya apa? Ketika orang depresi, biasanya kalau waktu siang dia pakai untuk tidur. Dia tidak mau keluar rumah. Biasanya orang kalau stres, banyak masalah, dia akan mengurung dirinya di dalam kamar. Sehingga tidak tahu suasana luar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengabarkan kita wad-duha, demi waktu duha. Ya, waktu duha itu kita katakan tadi waktu yang sangat enak, yang sangat nikmat. Panas juga tidak terlalu panas, dingin juga tidak terlalu dingin. Vitamin D-nya juga menyehatkan. Mau dibuat aktivitas, mau dibuat kerja, mau dibuat apa, hawanya semangat. Orang kalau stres, mengurung diri di kamar saja, di rumah saja akan tambah stres. Orang banyak masalah, tambah banyak masalah. Bukan keluar dari masalah, tetapi pikirannya semakin menumpuk kalau tidak mau keluar dari rumah. Wal-laili idza saja. Kalau orang biasanya waktu malam buat istirahat, orang depresi biasanya membolak-balikkan jadwal kegiatannya. Kalau siang dia mengurung diri di rumah, kalau malam dia keluaran, berkeliaran, melean dan lain sebagainya. Jadwalnya sudah tidak normal. Maka orang yang banyak masalah tetap kita beraktivitas sebagaimana biasa. Kalau siang kita beraktivitas, jangan mengurung diri, mengisolasi diri sendiri dalam rumah, tapi tetap bergaul dengan orang seperti biasanya. Supaya apa? Supaya pikiran kita yang kena problem, kesedihan yang sedang berlarut-larut ini tidak tambah kalut, sehingga dikhawatirkan kita akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin menarik saja kajian kita pada kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan sebentar lagi setelah yang lewat berikut. Pemirsa Qalbun Salim channel NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kita kembali ke kajian segmen ketiga. Baik, dalam surat Ad-Duha Allah sudah menyatakan wad-duha wal-laili idza saja. Artinya apa? Waktu itu akan terus bergantian. Ada waktu susah, ada waktu senang. Tidak ada yang namanya orang hidup selamanya susah, selamanya tidak ada. Atau senang selamanya, tidak mungkin ada. Itu semuanya adalah
takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ad-Duha selanjutnya? Allah menyatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka, Allah tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, juga tidak membencimu. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati. Pemirsa, kalau kita sedang susah, kalau kita banyak masalah, kita ditimpa musibah, kita seakan-akan merasa bahwasanya Allah ini kok begini ya kepada saya. Allah ini kayaknya sudah benci kepada saya. Wah, saya kayaknya dicuekin sama Allah. Ya, ini perasaan juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Merasa dicuekin, merasa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika tertimpa musibah mungkin saja berpikiran seperti itu. Allah sudah nggak peduli dengan saya, Allah tidak mungkin lagi ngampuni saya karena saya dosa-dosanya sudah terlalu banyak, maksiatnya saya sudah terlalu banyak. Nggak mungkin Allah ngampuni saya, Allah sudah pengen saya calon neraka ini kayaknya, saya tidak mungkin dimasukkan surga dan lain sebagainya. Itu adalah perasaan-perasaan yang mengganggu pada orang yang mengalami stres atau depresi. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan kepada kita yang sedang stres, kepada kita yang mengalami banyak masalah, Allah menyatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Allah tidak membencimu. Allah tidak cuek kepadamu. Allah tidak pernah membenci, benar-benar membenci kepadamu. Meskipun engkau banyak masalah, meskipun engkau dilanda banyak musibah, meskipun engkau dulu backgroundnya banyak dosa, meskipun sudah berapa puluh orang yang engkau sakiti, dengan tanganmu, dengan lisanmu, sudah berapa tetangga yang engkau sakiti, berapa kali hati orang tua engkau sakiti, berapa dosa yang engkau tumpuk, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak pernah membencimu. Para pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ini ayat ini diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Ayat Quran memang khitabnya kepada Nabi, tetapi bukankah ayat Al-Quran ini adalah kitab sucinya orang Islam juga? Artinya apa? Artinya ditujukan kepada Nabi, bisa juga ditujukan kepada kita. Kita pakai dalam kehidupan sehari-hari juga bisa. Bukankah ini adalah Al-Quran adalah jalan hidup kita sebagai orang Muslim yang beriman? Ada yang menarik dalam ayat ini, masih ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah menyatakan di sini ma wadda'aka. Ka di sini bermakna kamu, engkau, satu orang, ya, satu orang. Kalau assalamualaikum, kalau kum itu banyak orang. Semoga keselamatan bagimu, bagi kalian banyak orang. Tapi ma wadda'aka bukan kum, artinya apa? Yang disapa oleh Allah itu satu orang. Siapa dia? Anda yang sedang bersedih. Kita yang sedang bersedih. Ini ibarat apa? Ini bukan broadcast. Ya, kalau kita bahasa sosial media, Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bukan ayat broadcast. Bukan ditujukan kepada orang banyak, tapi ini ayat japrian, BM kepada kita yang sedang bersedih. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, kepada Anda yang sedang bersedih, Anda dijapri oleh Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka. Apapun masalahmu, Allah itu enggak pernah meninggalkanmu. Apapun dosamu, apapun maksiatmu, asalkan engkau percaya kepada Allah, Allah tidak pernah benar-benar membencimu. Hiburan apa lagi yang kurang menarik yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur kita orang yang sedang gundah gulana. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ini bisa kita tafsirkan kemana-mana, ya, bisa kita tafsirkan kemana? Ke la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Ya.
Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman, "Qul ya ibadi." Ya. "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan, wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Melampaui batas itu orang yang keterlaluan berbuat maksiat, sudah keseringan berbuat dosa. Kalau orang berdosa wajar, orang melakukan maksiat, melakukan dosa itu wajar. Ya, karena namanya orang hidup, namanya manusia itu tidak ada yang luput dari salah dan dosa kecuali para nabi dan para rasul. Yang namanya manusia pasti pernah berbuat dosa. Tetapi ada yang dosanya wajar, ada yang dosanya tidak wajar. Orang yang dosanya tidak wajar, ya, orang yang setiap hari berbuat dosa, maksiat, dosanya bukan dosa kecil, dosa besar, kemana-mana gubab, ngapusi, temennya ditipu, ya, ditipu sana, tipu sini, ngomong sana nyakiti orang, ngomong sini nyakiti yang lain lagi, makan harta haram sini, makan harta haram sana. Ini namanya kebanyakan dosa. Apa kata Allah menyapa orang-orang yang kebanyakan dosa ini? Allah enggak mengatakan, wahai calon neraka. Enggak. Allah mengatakan, orang yang enggak tahu diri. Bukan. Orang musyrik atau misalkan orang kafir, orang calon neraka, orang yang murtad dan lain sebagainya. Tidak. Allah menyapa dengan sapaan yang sangat lembut. Wahai hamba-hambaku. Allah masih menyapa dengan sebutan hamba. Padahal orang ini apakah pantas disebut hamba? Orang yang disebut hamba pantas itu seharusnya orang yang menghambakan diri. Orang yang rajin sholat, menghambakan diri kepada Allah. Ya ibad, ibad itu kan artinya hamba. Ibad, nah ini satu akar kata dengan ibadah. Ya, orang yang disebut ibad, orang yang disapa dengan sebutan hamba, mestinya dia rajin ibadah. Tetapi orang yang banyak maksiat ini masih disebut sebagai hamba. Ya ibadi. Allah menyapa, wahai hamba-hambaku. Hamba yang mana ya Allah? Alladzina asrafu ala anfusihim. Orang hamba-hamba yang melampaui batas. Kurang lembut apalagi ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat disebut oleh Allah orang yang melampaui batas. Enggak disebut calon neraka, enggak disebut dengan perkataan-perkataan kasar yang lainnya. Kemudian ada sebagian orang Islam ketika tidak setuju terhadap pendapat saudaranya, kemudian mencaci, kemudian mengatakan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh orang yang beradab, tidak pantas keluar dari mulut orang yang berakhlak. Lalu mana sopan santunnya? Lalu bagaimana dengan akhlak Nabi Muhammad SAW yang katanya engkau paling mengerti sunnah, engkau paling paham terhadap Al-Quran, tetapi kenapa akhlakmu tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW? Tetapi kenapa perkataanmu suka mencaci orang? Tidak mencerminkan akhlak yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berhak menyapa orang-orang yang terlalu banyak dosa ini dengan calon neraka dan lain sebagainya. Tetapi Allah menyapa dalam ayat ini dengan lembut. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apapun masalah kita, sebesar apapun dan semenggunung apapun masa lalu kita, asalkan kita mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menerima taubat kita. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kupas kita pada surat Ad-Duha ini. Dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah ingin menyatakan yang namanya musibah,
yang namanya kesusahan itu kalau seandainya tidak dapat solusi, pol-polnya itu sampai mati. Ya, pol-polnya sampai mati. Pol-polnya sampai kita hilang nyawa. Sudah. Kita kelaparan, nggak bisa makan, nggak dapat kerja. Paling cuma berapa tahun, pol-polnya sampai mati. Umur kita sampai misalnya 40, 50, 60, ya paling pakai setelah itu sudah, tidak ada rasa lapar lagi. Ya. Kita dikejar-kejar sama rentenir. Ya. Pol-polnya sampai kapan? Sampai hilang nyawa. Kalau sudah di alam kubur, kita nggak akan dikejar sama rentenir lagi. Ya. Apapun masalah kita, ya polkan sudah. Paling lama ya sampai mati, begitu saja. Nah, kenapa? Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya meskipun di dunia ini kita banyak masalah, tapi yakinlah balasan Allah di akhirat akan jauh lebih indah dan lebih membahagiakan. Baik pemirsa Kolbun Salim NTV dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, kita kembali lagi pemirsa Kolbun Salim NTV dimanapun Anda berada. Allah menyatakan dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, apapun masalah hidup, apapun problemnya yang kita hadapi di dunia, yakinlah itu semuanya ada balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak ada satu musibah, kesulitan apapun yang dialami oleh orang mukmin kecuali ada balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika seandainya kaki kita tertancap oleh duri atau badan kita meriang, flu, ya, kita demam, itu semuanya ada ganjarannya, ada pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita dapat musibah ya, sampai mati, tidak nemu seneng sama sekali, ingat senengnya itu nanti di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau kita di akhirat nanti sudah dikasih pahalanya, sudah diberikan kepada kita balasan dari pahala sabar kita di dunia, nah, kita akan ridho. Kita akan mengatakan kepada Allah, ya Allah saya ridho sudah. Meskipun berlipat-lipat ganda cobaan saya di dunia, kalau saya tahu nikmatnya balasannya seperti ini, saya ridho. 7 kali hidup pun saya ridho. Asalkan saya tahu balasannya ternyata seperti ini. Bukan hanya di akhirat. Ya. Di dunia saja orang sedih, orang banyak problem, kalau sudah dikasih solusi sama Allah, dikasih jalan keluar sama Allah, kemudian dibuka keran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti dari sabarnya mereka ketika dirundung kesusahan, dia pasti akan lupa terhadap semua beban dan masalah hidup yang pernah dia hadapi. Seperti orang naik gunung, ya, ketika kita naik gunung capek setengah mati, capek, boyok capek, kaki capek, keringetan. Ya, seakan-akan sudah nafas sudah mau putus saja. Tapi tatkala kita sampai di puncak, kita melihat view pemandangan dari atas gunung yang begitu indah, kemudian hawanya yang begitu sejuk, menerpa kulit kita, seakan-akan derita ketika naik gunung tadi terbayarkan sudah. Kita sudah lupa tadi deritanya bagaimana ketika kita sudah melihat nikmat view pemandangan yang ada di puncak gunung tadi. Begitu juga terhadap hidup kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengucurkan kepada kita, keran nikmat sudah dibuka, kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sudah pernah kita alami, problem, kesusahan hidup, kita akan lupa. Karena apa? Karena nikmatnya tidak sebanding dengan susahnya yang hanya sedikit tadi. Para pemirsa Kolbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah dalam surat ini
Melanjutkan, alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, bukankah dulu kita ini nggak punya siapa-siapa di dunia. Kemudian Allah yang ngasih perlindungan. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah dulu kita juga pernah tersesat? Ya. Kita dulu pernah tersesat. Kita dulu nggak tahu arah. Allah juga yang ngasih petunjuk. Ya. Wa wajadaka ailan fa'agna. Bukankah kita dulu tidak bisa makan, tidak punya kerjaan, tidak punya gaji. Ya, Allah yang kasih makan. Intinya di dalam ayat, beberapa ayat ini, 3 ayat ini, Allah ingin kita flashback. Ya. Dalam kehidupan kita lahir ke dunia, kita punya apa? Dan kita punya siapa? Kita lahir ke dunia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang kenal. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, saya hidup di dunia, siapa yang merawat saya? Siapa yang akan mengurus saya? Saya ketika bayi tidak bisa ngurus diri sendiri. Kita di waktu bayi tidak bisa ngurus diri sendiri. Ya, pipis ya, yang mensucikan orang lain. Ya, kita buang air besar juga bisanya cuma nangis. Lapar bisanya cuma nangis. Ya, sakit bisanya cuma nangis. Kita tidak kenal siapa-siapa. Allah juga yang mengirim seorang malaikat yang berbentuk manusia, yaitu siapa? Orang tua kita. Padahal orang tua kita jangankan kenal, pernah bertemu saja tidak. Ibu kita pernah bertemu saja tidak, jangankan kenal. Tapi mengapa kemudian bisa begitu cintanya kepada kita sebagai anaknya? Kalau bukan ini dari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak kenal siapa-siapa di dunia. Allah yang ngasih perlindungan lewat orang tua. Ya. Kita nggak bisa makan, kelaparan, cuma bisa menangis owek-owek. Ya. Makanan datang sendiri. Ya. Kita merasa risih karena pipis di celana, ya. Pipis di popok. Kita cuma bisa nangis. Ada orang yang gantikan. Ya. Kita sakit, habis imunisasi, melekan sewengi. Ya. Siapa yang nemenin? Ya. Itu semuanya adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu kita bayi pernah susah, ya, terus Allah kasih nikmat, Allah utus orang tua untuk melindungi kita. Lah sekarang kita susah, masa Allah enggak menolong kita lagi? Dulu kita enggak bisa makan, dulu kita enggak kerja, buktinya juga hidup, kemudian dikasih kerja. Kemudian sekarang kita dipecat, nggak punya pekerjaan, ya santai saja. Allah dulu yang nolong, sekarang kita yakin Allah bakal nolong juga. Dulu kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya ilmu, Allah kasih ilmu. Kita sekarang kesusahan, ya Allah akan menolong. Dulu kita susah, Allah yang nolong. Ya, masa kita lupa sih? Ini seakan-akan Allah ingin mengatakan seperti itu. Dulu kami susah, Allah yang tolong. Ya sekarang ya nggak usah susah lagi lah. Karena kesusahan kamu yang sekarang ini ya Allah akan nolong lagi. Bahkan dulu kita lebih susah dari sekarang ini. Allah juga yang tolong. Kita sekarang susah, jangan khawatir. Ala inna nasrallahi qarib. Jangan khawatir karena pertolongan Allah itu sesungguhnya sangat dekat. Nah, jadi dulu kita jomblo, enggak punya pasangan ya. Allah kasih pasangan pada kita. Kalau sekarang kita jomblo lagi, yakin Allah akan kirim pasangan lagi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau kita sekarang tidak punya apa-apa, tidak punya harta, ya dulu kita bayi juga nggak punya harta, apa susahnya? Ya. Dulu kita nggak kerja, nggak punya harta, pakaian saja nggak punya, Allah tolong. Ya. Allah memberikan kita pakaian. Lewat siapa? Lewat orang tua kita. Kita sekarang tidak punya kerjaan, tidak punya uang, tidak punya gaji. Siapa yang akan nolong? Ya Allah juga. Bahkan harta itu jangan terlalu dipikir banget-banget. Ojo nemen-nemen mikirkan harta. Kenapa? Karena kancing ini, kancing baju satu kancing ini pertanyaannya lama hadirin. Pertanyaannya lama. Dari mana kau dapat ini kancing ini? Beli ya Allah. Beli di mana? Di sana. Pakai duit apa?
Harganya berapa? Misalnya Rp1.000. Duit itu dari mana? Ini akan diurus. Ini satu kancing. Kancing satu yang nempel di baju. Ini wallahi pertanyaannya akan sangat lama. Uang 500 perak, Rp500 yang kita sering remehkan. Itu pertanyaannya akan sangat lama di alam kubur nanti. Kamu dapat dari mana? Ya, kamu apakan? Ya, kamu simpan di mana? Kamu buat apa saja dan lain sebagainya. Ya, seperti episode yang sebelumnya tentang cerita tukang kayu yang mempunyai sebilah kapak. Ini Rp500, kancing satu biji. Ini hisapnya lama. Apalagi sepeda motor Anda yang mahal, yang 20 juta lebih. Apalagi kuda besi Anda, kuda Jepang, ya, yang setirnya bunder, yang harganya ratusan juta. Oh, itu sangat lama sekali hisapnya. Jadi masalah harta kita ucapkan alhamdulillah. Kita dikasih sedikit, kita ucapkan alhamdulillah. Kita dikasih banyak, kita ucapkan alhamdulillah. Kita dikasih banyak berarti kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita dikasih sedikit berarti pertanyaan kubur nanti tentang harta tidak akan terlalu banyak. Kemudian yang terakhir Allah menyatakan fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka terhadap anak yatim itu jangan sekali-kali menyia-nyiakan. Sama fakir miskin, sama orang yang minta-minta, orang yang kekurangan, jangan sekali-kali kamu menghardik. Ya. Artinya apa? Kalau kita sekarang berada dalam kenikmatan, kalau kita enggak mau sengsara, jangan membuli temannya yang lagi sengsara. Kalau kita enggak mau dicubit, jangan nyubit orang. Kalau kita enggak mau ditipu, jangan suka nipu orang. Kalau harta kita enggak mau ditipu sama orang, jangan nipu. Kalau kita enggak mau dicuri hartanya, jangan curi. Kalau hati kita enggak mau disakiti sama tetangga, jangan menyakiti. Kalau kita sekarang bisa senyum, jangan membuli teman kita yang sedang gundah gulana. Kalau kita sedang berpasangan hari ini, jangan suka membuli teman kita yang masih jomblo, kira-kira begitu. Kalau kita sekarang punya rumah, jangan menyakiti teman kita yang masih belum mampu beli rumah. Kalau kita sekarang mempunyai keturunan, jangan menyakiti dan mengejek teman kita yang masih belum mempunyai keturunan. Kenapa? Karena hidup ini akan terus, siang dan malam akan terus berganti. Roda itu kadang di atas, kadang di bawah. Karena apa? Karena roda itu akan senantiasa terus berputar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka bicarakanlah. Kita kalau mendapat nikmat, sedang mendapat nikmat, sedang bisa senyum, mari kita bahagiakan orang lain. Kita serbar kembali nikmat itu kepada orang lain. Kita ceritakan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain yang sedang bersedih merasa terhibur. Merasa ada optimisme dalam hatinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan segera menolong saya. Bukan berarti kita pamer ya. Kita sedang bahagia bukan berarti kita pamer. Itu tergantung niatnya kita masing-masing. Kalau kita niatnya pamer ya dapat dosa. Tapi kalau niatnya mengamalkan surat Ad-Duha ya tidak. Ya, kita membicarakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita kepada orang lain. Saudaraku, engkau jangan terlalu gundah gulana. Yang sabar saja. Saya dulu juga pernah mengalami hal seperti itu sama dengan kamu. Lalu Allah menurunkan keajaiban, sulapan dalam hidup saya. Saya bisa begini, saya bisa begini. Sekarang gaji saya begini, hidup saya sekarang begini. Alhamdulillah. Saya percaya saudaraku, engkau sekarang boleh saja menderita, tapi pertolongan Allah akan segera datang kepadamu. Nah itu bagus ya, bukan berniat pamer, tapi mengamalkan fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Baiklah pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada,
Semoga kajian yang singkat ini dapat menginspirasi kita semuanya untuk selalu bersyukur, untuk selalu sabar, untuk selalu kuat mental dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala keruwetan hidup kita, segala problematika dalam hidup kita yang sedang menimpa kita saat ini, segala gundah gulana, musibah, cobaan yang menghimpit kehidupan kita, menghimpit keluarga kita saat ini, mudah-mudahan segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi yang cepat, solusi yang membahagiakan, solusi yang akan berakibat bahagia di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.